bahwa RAT itu menjadi salah satu status dari pengajuan LPDB tersebut gitu. Nah, kalau RAT sudah dilaksanakan, sudah dilakukan verifikasi juga dari sisi dinas, nah rekan-rekan bisa klik lanjut. Di sini sebenarnya kita sudah memudahkan rekan-rekan KDKMP pada saat melakukan pengajuan permohonan ya, pembiayaan LPDB. Itu beberapa bagian fitur dari formulir permohonan pembiayaan itu sudah terisi secara otomatis. Jadi rekan-rekan KDKMP itu tidak perlu menginputkan secara manual kembali, mulai dari profil koperasinya seperti apa, kemudian beberapa detail informasi koperasinya itu sudah otomatis terinput. Jadi dipastikan saja pada saat mengisi profil koperasi itu semua kolomnya itu terisi. Nah, di sini ada beberapa eh, tambahan ya, rekan-rekan bisa lihat. Misalkan jumlah anggota dan karyawan 2 tahun terakhir di tahun 2025. Ini silahkan diisi calon anggotanya, karyawan, dan manajernya. Nah, yang berwarna abu-abu ini berarti teman-teman sudah tidak perlu mengisi kembali. Karena itu sudah terisi dari inputan data yang di profil KDKMP tersebut. Nah, ini kalau sudah, silahkan dipilih nih PIC yang ditunjuk oleh koperasi selama proses pengajuan pembiayaan. Mau dari wakil ketua bidang keanggotaan, bendahara, atau ketua pun silahkan dipilih. Nah, untuk dijadikan PIC dalam proses pengajuan pembiayaan LPDB tersebut. Misalkan di sini kita fokuskan ke bendahara PIC-nya. Nah, nomornya tidak perlu kita lakukan penginputan kembali karena sudah otomatis. Nah, ini kalau misalkan PIC-nya itu punya dua nomor yang berbeda atau nomor yang jadi eh, tambahan gitu. Untuk misalkan ketika nomor dari bendaharanya itu susah dihubungi, ada nomor alternatif lain yang bisa kita hubungi pada saat proses pengajuan LPDB ini. Nah, kemudian kalau sudah, boleh diklik berikutnya. Nah, di berikutnya ini, rekan-rekan bisa lihat untuk proposal rencana bisnisnya. Jadi ada beberapa informasi yang rekan-rekan bisa lihat yang perlu diisi. Ini data pengurusnya juga tidak perlu karena sudah ada di profil KDKMP tersebut. Data pengawasnya juga. Nah, ini boleh diklik next aja. Nah, kemudian di sini ada tahap ketiga adalah rincian pinjaman. Nah, rekan-rekan bisa menginputkan nih data rincian permohonan pinjaman. Misalkan modal kerja. Nah, ini nanti nominalnya berapa, silahkan diisi. Misalkan 50 juta, jangka waktunya, ini maksimalnya 72 bulan ya, rekan-rekan. Misalkan 12 bulan, silahkan dipilih polanya mau konvensional atau syariah. Nah, misalkan ini rekan-rekan bisa isi alasan pengajuannya itu karena apa? Nah, kalau sudah, boleh rekan-rekan klik berikutnya. Nah, di sini adalah pernyataan pengurus. Jadi silahkan rekan-rekan BA, PMO, Dinas menyampaikan ke rekan-rekan KDKMP pernyataan-pernyataan apa saja nih pada saat melakukan proposal rencana bisnis. Nah, ini silahkan dibaca terlebih dahulu sampai poin ke-16. Oke, kemudian di sini kita sama seperti pada saat proses RAT ya, rekan-rekan tanda tangan secara digital silahkan ditandatangani. Nah, ini misalkan contoh saja ya, rekan-rekan. Jadi semua pengurus yang ada di KDKMP itu sebagai saksi nih pada saat melakukan pembiayaan LPDB pengajuannya. Kalau sudah,
Silahkan diklik berikutnya. Nah, ini dia di tahap terakhir adalah formulir permohonan. Sumbernya dari LPDB, tentunya nominalnya sudah diajukan pada saat rincian pinjaman. Kemudian kalau misalkan ada agunan boleh ditambahkan. Nah, ini boleh rekan-rekan ada beberapa dokumen lainnya yang perlu dilengkapi mulai dari template rincian RAB-nya seperti apa, kemudian template dari daftar rencana modal kerja. Ini silahkan diunduh saja. Nanti teman-teman bisa lengkapi ya detail informasi dari rincian RAB investasi seperti apa, kemudian daftar dari rencana modal kerja. Kalau sudah diisi, rekan-rekan bisa langsung mengupload. Perlu diingat rekan-rekan bahwa ini tuh format filenya adalah PDF. Jadi bukan diupload dalam bentuk Excel atau Word, jadi dalam bentuk format PDF yang harus diupload. Iya, ada problem. Nah, ini kalau sudah, rekan-rekan bisa upload. Ini contoh saja ya, yang saya gunakan untuk melakukan penguploadan. Nah, kalau sudah, semua dari dokumen lainnya itu sudah diupload, boleh kirim permohonan. Ini saya tambahkan dulu. Nah, ini bangunannya silahkan ditambahkan. Nah, ini contoh saja ya, rekan-rekan. Disimpan. Kalau sudah, silahkan kirim permohonan. Nah, ini adalah draft dari proposal pembiayaan LPD. Rekan-rekan bisa lihat untuk di preview kembali. Sebelum rekan-rekan centang bahwa dokumen yang telah diberikan itu sudah benar. Nah, seperti itu, rekan-rekan. Ini dari sisi KDKMP ya. Jadi ketika sudah melakukan permohonan pembiayaan LPDB, silahkan menunggu verifikasi dari dinas setempat. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat nih, lihat dokumennya. Mulai dari formulir permohonan, kemudian rencana anggaran biaya investasi, kemudian daftar rencana modal kerja, itu bisa dilihat dokumen yang diupload seperti apa. Statusnya saat ini diajukan, nanti tunggu verifikasi dari sisi akun dinas. Seperti itu, rekan-rekan. Cukup gampang ya, rekan-rekan ya. Nanti pada saat pengajuan, kalau ada yang masih mengalami kendala atau ada keterangan bahwa pengajuan pembiayaan LPDB mengalami kendala, boleh sampaikan ke rekan-rekan kami nantinya. Nah, ini nanti setelah ini saya coba cek kembali kalau misalkan rekan-rekan ada yang ingin menanyakan terkait pembiayaan LPDB di sisi KDKMP-nya. Bismillah gampang, Bu. Oke, bagus. Nah, dari rekan-rekan sendiri aman ya sejauh ini pembiayaan LPDB? Jadi sebenarnya untuk pembiayaan LPDB ini rekan-rekan tidak perlu mengisi dari awal sampai akhir karena tarikan datanya itu sudah pada saat rekan-rekan melengkapi profil dari koperasi tersebut gitu. Oke. Nah, kalau sudah dari sisi koperasinya, saya izin stop share dulu. Kita melihat dari sisi akun dinas seperti apa pada saat permohonan pembiayaan LPDB ini diajukan dari sisi KDKMP. Oke, rekan-rekan, ini saya sudah beralih ya dari sisi KDKMP, sekarang kita di sisi dinasnya.
Ini saya ambil contoh dari salah satu akun dinas. Pada saat KDKMP melakukan permohonan pembiayaan LPDB, dari sisi dinas itu bisa melihat di fitur pembiayaan LPDB. Nah, rekan-rekan dinas itu bisa melihat KDKMP mana saja yang melakukan permohonan pembiayaan LPDB. Nanti akan masuk di sini daftarnya. Nah, ketika sudah, rekan-rekan dinas bisa melihat nih koperasi apa saja. Kemudian nanti kalau sudah oke, boleh dilihat dulu opsi detailnya. Seperti ini contohnya dari sisi dinas. Mulai dari informasi permohonannya siapa, kemudian rincian pembiayaannya berapa, kemudian informasi koperasinya, dan dokumen permohonannya. Nah, tadi kan ada 3 dokumen yang perlu diupload. Nah, kalau dokumennya itu belum ada, nah ini nanti akan ada statusnya nih, belum tersedia. Nah, itu kalau sudah lengkap, nanti dari sisi dinas, tombol dari verifikasi ini akan aktif. Jadi nanti kalau sudah detail, informasinya sudah oke, dari sisi dinas juga sepertinya sudah tidak ada keraguan atau kemudian sudah detail dari informasi yang diberikan dari akun dinas, boleh melakukan verifikasi. Nanti dari status permohonan di akun koperasinya bahwa permohonannya itu sudah disetujui. Seperti itu rekan-rekan. Jadi dari sisi dinas itu cuman seperti dari konsep RAT ya, melakukan cek dari dokumennya seperti apa, kalau sudah oke boleh diverifikasi untuk langkah selanjutnya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan BA, PMO, dan dinas. Kalau misalkan ada hal yang kurang dipahami, boleh silahkan ditanyakan di kolom chat atau di kolom Q&A terkait dari fitur pembiayaan LPDB ini. Dari saya lihat di kolom chat sepertinya sudah bisa ya, cukup mudah untuk dilakukan pengajuan sambil saya cek kembali. Nah, untuk hari ini, rekan-rekan, karena banyak pertanyaan yang sepertinya di luar dari pembiayaan LPDB, kita fokuskan hari ini di pembiayaan LPDB ya.